Peggy Setiawan ini kan baru saja bebas dari penjara. Dia sudah cukup mengalami trauma yang sangat luar biasa. Psikisnya sangat terganggu pada saat dia di penjara. 49 hari itu bukan waktu yang singkat. Seseorang berada di terali besi, ya. Nah, kami ini sudah bersusah payah membela Peggy sampai dia sudah bebas. Nah, dia baru saja bebas, kemudian dia baru memulihkan mentalnya dia. Dia baru menghirup udara segar, baru berkumpul bersama dengan keluarganya, merasakan masa-masa bahagia yang dulu bersama dengan keluarga, bercanda bersama. Tiba-tiba diserang seperti itu. Ya, saya berharap supaya sebagai seorang public figure harusnya berbicara di depan medsos maupun di depan umum harus beretika. Ini gara-gara Peggy nih. Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Bahkan saya melihat bahwa, saya mendengar, bahkan saya lihat di YouTube ya. YouTube maupun TikTok. Instagram. Itu bukan cuma Peggy aja yang diserang. Tapi lawyernya juga. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Kalau kami ini nggak punya adab, dibilang kan kami nggak punya adab. Kalau kami lawyer ini nggak punya adab, kami nggak bela Peggy. Tetapi karena kami punya adab, terpanggil sebagai anak bangsa yang baik, kami lawyer ini 1 rupiah pun nggak dibayar. Selama 1 bulan kami bekerja keras agar supaya Peggy ini bisa bebas. Kami cuma tidur itu 2-3 jam. Terus tiba-tiba ada orang yang tak dikenal, kita nggak tahu siapa dia, tiba-tiba datang menyerang secara membabi buta, bilang kami tim lawyer nggak punya adab. Nah, ini sangat disayangkan gitu. Apa kontribusi orang ini terhadap Peggy Setiawan sampai dia marah-marah seperti itu? Terus apa yang Peggy Setiawan rugikan dari orang ini? Kan begitu. Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh Peggy. Jadi kamu kuli bangunan lagi, percaya sama gue. Kalau merasa bahwa kamu punya adab, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Berikanlah edukasi bagi masyarakat Indonesia sebagai anak bangsa yang baik, apalagi seorang public figure. Kan seperti itu. Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, gak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Ya tampil sana sini, laranglah stasiun televisi, laranglah podcast-podcast, larang ini, gak usah undang Peggy lah, ya kan? Emang Peggy mau diundang? Yang undang kan orang. Lalu kalau Peggy nggak datang salah lagi. Sebetulnya kami nggak terlalu mau tanggapi ini. Cuma ini hanya masukan daripada kami tim penasihat hukum Peggy, mewakili Peggy. Tolonglah, orang ini baru bebas. Jadi jangan sampai dibuat sehingga mentalnya drop seperti yang kemarin-kemarin. Buat saya permintaan maaf itu bukan permintaan maaf dalam artian bahwa dia merasa bahwa ada kesalahan yang terjadi dalam satu sisi dia ya. Tetapi lebih cenderung pada yang namanya sugary words gitu loh. Sugary words itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata-kata yang untuk biar pemanis ketika seseorang bicara. Kata-kata yang dia gunakan itu adalah kata-kata yang sifatnya untuk wajarnya kalau orang ngomong di Indonesia. Ya ada permintaan maaf, ada ucapan terima kasih, yang sebetulnya itu bumbu gitu loh. Saya tidak melihat bahwa itu adalah tentang permintaan maaf.
Itu adalah dia minta maaf duluan untuk seolah-olah tanda petik kegaduhan yang ditimbulkan. Padahal kan itu bukan tentang permintaan maaf, itu adalah klarifikasi bahwa ini orang bener anak saya, nah gitu. Yang jelas saya melihat bahwa di bagian ketika dia menyebut terkait ketika anaknya meninggal segala macam, kecepatan atau pitch suaranya itu naik lebih cepat dibandingkan di awal ketika di awal klarifikasi yang dibuatkan begitu bicara soal anaknya ini biasanya ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Nomor satu, dia istilahnya sangat menahan emosi, ya, cenderung kepada marah sebetulnya. Itu yang terlihat. Ada sisi lain kemungkinan, misalnya grogi gitu bisa jadi. Tetapi grogi biasanya ditampilkan juga dengan beberapa penanda yang lain, misalnya ada beberapa gerakan tangan, misalnya mengikat sekitar wajah, ada kemudian beberapa kali misalnya membasahi bibir, atau kemudian ya ada hal-hal selain itu yang tidak terlihat. Jadi cenderungnya lebih besar kemungkinannya, probabilitasnya adalah dia, tentu saja kalau kita bicara validasi untuk kejujuran dia terhadap informasi yang dia sampaikan, ini agak sulit. Kenapa? Karena dia baca dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi ada satu emosi yang cukup jelas bisa kita simpulkan bahwa ketika bicara tentang anaknya, dia agak marah di situ ketika mengucapkan bahwa masalah dia sudah menguburkan, gitu, bahwa orang-orang ada yang bilang bahwa anaknya sudah menikah segala macam. Itu benar-benar perbedaan pitch kalimatnya itu jelas. Bisa jadi kemarahan sebagai seorang ayah yang anaknya mengalami katakanlah anak tunggal dan kemudian mengalami penuh bertuh, bisa jadi membuat Ibtu Rudiana gelap mata dan mungkin jadi membuat SOP kepolisian jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Buat saya sebetulnya sudah saatnya, bukan cuma untuk Ibtu Rudiana sih dalam hal ini, kepolisian untuk bebenah. Sekali lagi ini usulan yang kesekian dari sekian orang gitu ya. Karena kalau enggak, nama besar Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya harusnya bagus. Tetapi dengan kekonyolan dari kompetensi, pelanggaran SOP, ini yang membuat kemudian jadi turun. Ya, saksi kami sudah pelajari, ya, ternyata nanti kami akan menghubungi Sakat Tatal dan Ibu Titin untuk menjadi saksi fakta. Nah, kemudian kita juga akan meminta saksi dari Bang Reja Indragiri dan Pak Susno. Artinya selama perkara ini ya kita daftarkan, dan sampai sekarang ternyata respon dari advokat-advokat lainnya juga mendukung banyak. Nah, mungkin kemungkinan besar advokat-advokat yang akan bergabung juga makin bertambah ya. Artinya saya membuka diri ya, jadi siapa saja yang mau bergabung, yang memiliki cita-cita dan kehendak yang sama untuk penegakan hukum, silakan bergabung. Saya tidak menutup pintu, silakan siapa saja yang punya cita-cita dan kehendak yang sama, ingin menegakkan hukum, silakan bergabung. Saya tidak mendukung Sakat Tatal, tidak mendukung siapa, saya hanya mendukung kebenaran. Makanya saya pertama minta ke majelis hakim nanti yang memeriksa dan memutus perkara ini, saya minta yang pertama dipercepat. Kenapa dipercepat? Selain juga memang hukum sudah meminta bahwa proses hukum itu kalau bisa sederhana, cepat, dan ringan biaya. Nah, ini dasarnya satu. Yang kedua, kenapa saya minta supaya dipercepat? Karena menyangkut nasib orang nih. Ada 8 terpidana yang sedang kita bela, ya, sedang kita perjuangkan nasibnya, ya. Termasuk Sakat Tatal, 7 terpidana yang sedang di dalam penjara. Nah, kenapa kami minta cepat? Karena ada keterkaitan. Kalau seandainya handphone ini dibuka, CCTV ini dibuka, ini sudah terang menderang menjelaskan apakah 8 terpidana ini pelaku pembunuhan, ya, atau 8 terpidana ini bukan pelakunya. Karena tahun 2016 itu belum jadul, masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. Nah, dalam hal ini KAI tentu juga ingin berkontribusi pada negara untuk itu, dan Wasekjen paham betul bagaimana apa yang harus dilakukan. Ya geli.
Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Kalau betul-betul dia pengacara handal, dia akan menyalurkan sesuai dengan koridornya. Di mana koridornya ya? Koridor hukum itu tidak memberikan statement, tidak memberikan komentar, tidak memberikan pendapat di depan hukum. Berikanlah pendapat itu di depan yang mempunyai kewajiban itu. Siapa? Nanti kan ada salurannya. Nggak kena di penyidik, ada JPU. Ayo kita perang bukti, perang saksi, perang apa? Keterangan-keterangan ahli yang lain. Bukan memberikan statement kepada publik segala macam. Waktu saya mengeluarkan ide bahwa saya katakan bahwa saya akan gugat Kapolri, itu banyak orang yang kaget. Kenapa? Pimpinan tertinggi pihak kepolisian, orang yang punya pasukan, orang yang punya senjata, orang yang punya kekuasaan, kok berani-beraninya saya menyatakan menggugat Kapolri? Nah, saya jawab, kenapa saya menggugat Kapolri? Yang pertama, karena Kapolri ini orang baik, ya. Karena Kapolri ini orang cerdas, karena Kapolri ini orang yang bijaksana. Kalau Kapolri ini orang jahat, ya, orang arogan, orang bodoh, saya nggak mungkin gugat Kapolri. Celaka saya. Pak Listio Sigit adalah Kapolri yang tahu dan mau menciptakan ketertiban. Nah, makanya itu alasan saya menggugat beliau. Nah, karena apa? Beliau mau menciptakan ketertiban. Nah, terkait dengan sekarang ya, saya optimis. Ya. Saya optimis ya, kalau nanti gugatan kami diterima, ya, saya meyakini Pak Listio Sigit pasti akan taat terhadap putusan.